semua itu ada di kepala STY. Dia yang menentukan, meracik tim ini siapa yang akan lebih siap untuk dimainkan. Tapi apa yang saya katakan di sini, ini hampir pasti ya. Ini prediksi saya untuk menghadapi Vietnam. Dengan komposisi ini saya pikir juga teman-teman pasti melihat bahwa ya bisa setuju dan juga bisa tidak. Tapi menurut saya inilah kekuatan kita di sini. Dan jika ini yang ditampilkan, kita akan hajar Vietnam di GBK. Ya, kita akan menang. Kita memang harus optimis, harus percaya diri. Kita tahu bahwa Vietnam tim yang bagus, tim yang kuat. Tetapi ini bermain di markas kita, di kandang kita. Tidak boleh kalah. Ini harga mati buat kita, karena kalau kita tergelincir, sulit untuk kita berpikir akan bisa menang bermain di Hanoi. Untuk bisa menampingi Irak misalnya lolos ke putaran ketiga. Makanya penentuan itu ada di GBK, kita harus menang. Dengan komposisi yang saya bilang tadi, saya meyakini. Ya, mungkin terlalu pagi untuk bisa mengatakan ini. Tapi inilah yang terbaik. Ya, dengan Elkan, Jordi dan Jai, kekuatannya ada di sini. Sulit akan ditembus. Ya, jadi saya pikir absennya Tom Hye dan juga Ragnar Ortmangun juga jangan disikapi terlalu serius. Oke lah, memang kita ingin dua pemain ini menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi juga jangan sampai kita membuat berita-berita yang justru nanti dimonitor oleh timnas Vietnam seolah-olah Indonesia ini sudah takut duluan. Karena dua pemain ini tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Buat apa? Belum lagi saya baca berita tadi. Ya, baru saja nih saya baca nih. Ya, teman-teman nanti bisa searching juga. Bahwa menurut media dari Vietnam, timnas Vietnam ini senang karena dua pemain keturunan Indonesia ini ya, Tom dan juga Ragnar tidak akan bisa membela timnas Indonesia lawan Vietnam. Ya saya bingung juga kenapa mereka harus senang. Sisa pemain dari timnas Indonesia itu bagus-bagus juga. Dan dua pemain ini kan bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang ketika mereka masuk terus kemudian mereka akan menjadi pemain yang memang menggendong timnas Indonesia. Enggak juga, timnas Indonesia sekarang sudah bermain secara kolektif, teamworknya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena pelatihnya Shin Tae-yong yang menyatukan para pemain di atas lapangan dengan konsepnya. Apa konsepnya? Press itu pemain tim lawan dapat bola, bangun transisi positif yang cepat. Ya, jadi memang timnas Indonesia punya kecepatan dalam membangun transisi positif yang cepat, plus punya daya pressing yang bagus. Nah, ini sudah bagus gitu. Tentu saya juga ingin Tom Hye sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia dan juga Ragnar ya untuk lawan Vietnam, kemudian mereka sudah bisa berlatih sama-sama. Dan kalau first leg mereka gak main sebagai starter, mungkin main sebagai pemain pengganti, dan kemudian second leg mungkin nanti bisa bermain sebagai starter. Ya kan saya mengatakan yang penting nih first leg ini, ya ini nih Indonesia harus menang nih, dan kalau bisa ya jangan ada banyak perubahan lah dalam komposisi pemain di starting lineup. Karena sebelumnya saya ingat ketika Shin Tae-yong biasa melakukan perubahan di lineup, nah teman-teman juga pasti masih ingat kan, permainan dari timnas Indonesia itu gak konsisten. Jadi perubahan itu gak boleh banyak di starting lineup. Nah, pemain-pemain yang baru masuk ini tentu akan menjadi bagian yang penting dari skuad Garuda, tapi tentu mereka juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ya tentu saya juga merasa kaget juga kok bisa tertunda ini pengambilan Sumpah WNI, tapi saya melihat ke depan, karena ke depan prospek timnas Indonesia ini sangat cerah gitu. Dengan begitu banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ini kan kemarin itu kita sempat lawan Vietnam juga, Coach. Ini ya. Kan nanti lawan Vietnam 2-1 sama 2-6 ya. Sebelum ada pemain yang baru datang lagi, sekarang aja kemarin kita udah ngacak-ngacak Vietnam banget nih. Ya. Udah bikin mereka ketar-ketir, Ya. walaupun emang squadnya belum lengkap tuh mereka kan. Ya, ini dengan ada pemain baru, kita lawan Vietnam akan gimana? Karena biasanya mereka Lebih saling bagus nih. harusnya. Ini malah mereka nervous. Harusnya lebih bagus, cuman akan ada 3 pemain yang belum pernah bermain bareng. Iya, belum Ya ini latihan bareng. ya latihan mungkin nanti akan ada ya, tapi belum pernah bermain bareng. Nah, semoga nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala, tim ini akan lebih bagus daripada tim kualifikasi Piala Dunia. Karena menurut saya, oke, naturalisasi itu hal yang biasa dan hak asasi setiap manusia untuk menjadi warga negara di satu negara gitu. Yes. Tapi kita juga punya undang-undang yang harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Misal kalau kita lihat sejauh ini sudah 13, mungkin ini yang terbanyak yang akan tampil di event kualifikasi Piala Dunia, pemain keturunan yang akan tampil. Kalau Tom Hye, kemudian juga Ortmangun dan Martin Paes selesai proses naturalisasinya, bisa starting 11-nya pemain keturunan, dan ini akan sangat menarik buat seorang supporter. Misalnya saya sebagai seorang supporter, lucu sekali kita nonton pertandingan sepak bola untuk pemain-pemainnya yang
belum pernah merasakan bagaimana Indonesia itu perjuangannya gitu kan, pemain-pemainnya termasuk bahasa Indonesia juga problem. Ini kan bagian dari problem Sintayong juga, kenapa kemudian permainan tim nasional tidak begitu berkembang banyak, walaupun misalnya orang menganggap bahwa Sintayong 4 tahun ini berhasil. Kalau saya menilai Sintayong nilainya 4,7 nilainya Sintayong. Wow, 44,7. Kenapa? Karena dari total pertandingan yang dijalankan dari dari 41 pertandingan misalnya, dia hanya memenangkan total 21 pertandingan, kemudian 10 kali imbang, 16 kali tumbang, dan 21 kali menangnya. Yang tim paling levelnya bisa dikatakan lawan sepadan Indonesia hanya Kuwait dengan Vietnam, selebihnya ya Timur Leste, Brunei Darussalam dan sebagainya. Padahal materi pemainnya sudah sangat luar biasa bagus, dan ini perlu dievaluasi juga oleh PSSI. Apa masalahnya? Saya melihat masalahnya ada di komunikasi gitu, di lapangan. Timnas Indonesia naik 7 peringkat dan bikin Timnas Vietnam turun 12 posisi di ranking FIFA April tahun 2024. Timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat di ranking FIFA April tahun 2024 jika 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Lantas, bagaimana sih perhitungannya? Mengutip dari laman football-ranking.com, satu kemenangan atas Vietnam menghasilkan 15,37 poin di ranking FIFA. Jika 2 kali menang, Timnas Indonesia otomatis meraup 30,74 poin. Tambahan 30,74 poin membuat perolehan poin skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1103.40 angka. Jika tidak ada aral melintang, Timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari peringkat 142 ke 135 dunia. Tim-tim yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang kini menempati peringkat 141 dunia, disusul Burundi, 140 Filipina, 139 Lituania, 138 Kuwait, 137 Latvia, 136, dan Kepulauan Faroe, 135. Namun, Timnas Indonesia akan naik 7 posisi dengan satu syarat lain. Syarat yang dimaksud adalah, tim-tim di atas skuad Garuda mendapatkan hasil negatif di FIFA Matchday Maret tahun 2024. Peluang Turkmenistan dan kawan-kawan mendapatkan hasil negatif sangat besar, mengingat mereka dihadapkan dengan tim-tim kuat. Turkmenistan dijadwalkan melakoni laga kandang dan tandang kontra Iran di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Filipina juga menghadapi lawan terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak, dalam laga kandang dan tandang. Begitu juga dengan Kuwait yang harus menjalani laga kandang dan tandang kontra tim juara Piala Asia 2023, Qatar. Jika Timnas Indonesia benar menang kandang dan tandang, Vietnam otomatis bernasib buruk. Skuad asuhan Philippe Troussier itu otomatis kehilangan 30,74 poin di ranking FIFA. Kehilangan 30,74 poin diprediksi membuat Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan turun 13 posisi dari peringkat 105 ke 117 dunia. Sebelumnya, Timnas Vietnam juga turun 11 posisi dari peringkat 94 ke 105 dunia, efek hasil buruk di Piala Asia 2023. Berita selanjutnya, media China akui kaget dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Setelah sempat terpuruk karena beberapa masalah termasuk dualisme, Indonesia kali ini sudah mulai menuju arah positif. Berkaca dari ranking FIFA, 2 tahun lalu Indonesia berkutat di ranking 150 FIFA. Pasca Piala Asia 2023, skuad Garuda sudah masuk dalam ranking 142 FIFA. Hal tersebut tentu merupakan hasil kerja keras semua pihak termasuk Sintayong yang memimpin Timnas Indonesia. Media asal China, 163.com, ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satunya karena posisi di ranking FIFA yang semakin membaik. Sintayong dianggap salah satu sosok yang bisa melakukan revolusi sepak bola di tanah air. Namun, level sepak bola di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat internasional mereka telah meningkat lebih dari 30 poin sejak tahun 2020. Ketika manajer asal Korea Selatan, Sintayong, mengambil alih.
Indonesia juga berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia yang baru saja berakhir, tulis laporan 163.com. Setelah perkembangan ini, Timnas Indonesia dianggap salah satu tim yang berpotensi membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga sebelumnya mereka harus menerima kekalahan saat melawan Irak 5-1 dan imbang saat berhadapan dengan Filipina 1-1. Menantang Vietnam di laga selanjutnya, skuad Garuda akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada kualifikasi berikutnya, Indonesia harus menghadapi Vietnam dalam pertandingan beruntun. Dalam grup ini, Irak pada dasarnya berada di puncak grup, jadi Indonesia dan Vietnam harus berjuang sampai mati untuk mendapatkan satu tiket lagi. Namun Indonesia sangat percaya diri kali ini, mereka telah mengalahkan Vietnam di Piala Asia, dan sekarang dengan 10 pemain naturalisasi, tulis media tersebut. 163.com menilai selain sepak bola yang semakin membaik, Indonesia juga semakin kuat. Salah satunya karena datangnya pemain keturunan yang siap membela skuad Garuda. Kombinasi tersebut sukses jadi ancaman baru di kawasan Asia. Sepak bola Indonesia benar-benar telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah bekerja keras kali ini untuk membuat sebuah prestasi di kancah internasional. Penambahan 10 pemain naturalisasi ini tidak diragukan lagi akan memberikan mereka lebih banyak kekuatan dan lebih banyak kemungkinan, tukas 163.com. Berita selanjutnya, Nathan Chuaon kagum dengan supporter Timnas Indonesia, tak sabar segera debut. Bek Timnas Indonesia, Nathan Chuaon, ingin segera bermain di depan supporter skuad Garuda. Hal tersebut tentu tinggal menunggu waktu karena Nathan masuk daftar Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret. Momen debut Nathan semakin spesial karena dia akan bermain di depan supporter Indonesia tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga tersebut cukup mendapatkan perhatian karena kedua tim memiliki riwayat rivalitas yang panas. Selain itu, pemain Timnas Indonesia akan bertarung habis-habisan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Nathan Chuaon menjelaskan, Timnas Indonesia memiliki supporter yang fanatik. Hal tersebut yang membuat dia penasaran untuk laga debutnya nanti. Fans sepak bola di Indonesia sangat hebat, dan sangat baik, kata Nathan Chuaon dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pemain SC Heerenveen ini sempat merasakan atmosfer dari tribun saat laga melawan Brunei Darussalam. Saat itu dia menilai mereka memiliki peran penting untuk memberikan semangat pemain yang ada di lapangan. Nathan mengaku sudah tidak sabar untuk segera merebut caps perdananya nanti. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, di mana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung. Itu membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia, tegasnya. Pemain berusia 22 tahun ini juga menceritakan terkait proses naturalisasi yang sudah dia lewati. Dia sebenarnya dijadwalkan menjalani sumpah bersama JIZ pada bulan Desember tahun lalu. Namun, Nathan tidak bisa hadir karena masih dibutuhkan oleh klubnya. Pada bulan Maret ini akhirnya pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya tersebut bisa tersedia untuk skuad Garuda. Keluarga sangat senang terkait kepindahannya menjadi WNI. Karena sebelumnya saya banyak membicarakan tentang hal ini. Sebuah langkah yang besar untuk saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya ingin menjadi bagian dari itu, pungkasnya.